Sekte Clearjade sama misteriusnya dengan Sekte Tang. Sejak dimulainya turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental, perkembangan mereka melalui fase eliminasi dan pertandingan pertama round robin dapat dianggap lancar. Hampir tidak ada anggota tim mereka yang terluka, dan pemimpin tim mereka mengenakan topi bambu berbentuk kerucut dengan kerudung yang menutupi wajah mereka. Pemimpin tim belum bertempur, dan baru saja memimpin dan mengarahkan pertempuran dari ruang tunggu mereka. Sekte Clearjade hanya menempatkan 6 orang di atas panggung, bahkan selama pertarungan kelompok. Jika bukan karena fakta bahwa gaya bertarung mereka sangat berbeda dari Master Jiwa normal, Huo Yuhao akan curiga bahwa mereka adalah bagian dari sekte tubuh yang telah menempatkan diri mereka di dalam turnamen. Sekte Clearjade terdiri dari insinyur jiwa, dan tentu saja semuanya berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Mereka berbasis di dalam Radiant City, dan merupakan grup yang memiliki reputasi tinggi. Murid-murid Sekte Clearjade berbagi jalan yang sama, sebagai insinyur jiwa pertempuran jarak dekat. Mereka menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan bahkan beberapa anggota tim perwakilan Kekaisaran Sun Moon tidak dapat mengejar orang-orang ini dalam hal teknik pertempuran jarak dekat. Namun, Sekte Clearjade tidak dapat dibandingkan dengan tim Kekaisaran Sun Moon dalam hal alat jiwa, karena tim Kekaisaran Sun Moon memiliki aula kebajikan terkemuka di belakang mereka. Sekte Tang versus Sekte Clearjade. Ini akan menjadi pertandingan epik lainnya untuk ditonton. Tribun penonton di bawah kompetisi dipenuhi oleh orang-orang di pagi hari karena penampilan dominan Sekte Tang di babak sebelumnya. Para penonton sudah mendiskusikan pertandingan di antara mereka sendiri. Sekte Tang adalah kuda tergelap di turnamen saat ini, jadi mereka secara alami menjadi bahan pembicaraan utama. Mereka memasuki ruang tamu, dan pergola menghalangi gerimis ringan yang turun dari langit. Lounge itu dilengkapi dengan beberapa alat jiwa yang berfungsi sebagai pemanas, dan udara hangat berhembus ke arah mereka begitu mereka masuk. Suasananya cukup hangat dan cukup nyaman. Kehangatan tidak berlangsung lama, bagaimanapun, dan anggota tim Sekte Tang mulai merasakan gelombang dingin datang dari satu sisi. Tim Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, dengan Xiao Hongchen di pucuk pimpinan, menatap mereka. Mata mereka seperti bilah es, seolah-olah mereka ingin memotong tim Sekte Tang terbuka. Su Sanshi menggerakkan mulutnya dengan jijik, dan dia mengulurkan kedua tangannya dan menunjuk jari tengahnya. Mata Xiao Hongchen terpejam, dan tangan kanannya membuat gerakan mengiris di lehernya. Pecundang, Su Sanshi mendengus menghina. Dia tidak melihat mereka lagi dan duduk bersama anggota timnya yang lain. Pertandingan Sekte Tang adalah yang pertama hari itu, karena mereka memenangkan yang terakhir. Tim Sun Moon Empire didorong ke segmen kedua. Tim Akademi Shrek juga telah tiba. Wang Qiuer masih yang memimpin kelompok itu, tetapi kakak perempuan tertua mereka, Zhang Lexuan, tidak terlihat. Tidak ada yang tahu kemana dia menghilang. Dong Er akan melakukan pertarungan pertama, kata Huo Yuhao dengan senyum tipis di wajahnya. Semua orang memandangnya dengan heran. Huo Yuhao tersenyum lagi dan berkata, setelah itu, Xiao Xiao akan mengambil pertarungan berikutnya. Kami akan bertarung dengan jenderal wanita kami hari ini, dan semua orang akan mengambil 2 pertarungan jika Anda dapat mengalahkan lawan pertama Anda. Kami akan meminta untuk memasuki pertempuran grup secara langsung setelah itu. Kami belum cukup bertarung dalam pertarungan grup sejak awal turnamen, dan lawan kami hanya akan semakin kuat dan kuat. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk berlatih. Semua orang tidak bisa menahan tawa dan senyum saat mereka mendengarkan kata-kata Huo Yuhao. Jelas bahwa Huo Yuhao sama sekali tidak memikirkan Sekte Clearjade, dan dia memperlakukan mereka sebagai target latihan. Kepercayaan dirinya berasal dari kemampuannya. Meskipun BI tidak ada bersama mereka, mereka masih berhasil memaksa tim Sun Moon Empire untuk mengakui kekalahan di babak sebelumnya. Hasil itu meningkatkan kepercayaan diri semua orang. Semua orang berasal dari Akademi Shrek, dan masing-masing dari mereka termasuk di antara guru jiwa terbaik di peringkat masing-masing. Itu adalah hak mereka untuk memiliki kepercayaan seperti itu. Anggota tim Sekte Clearjade tiba di ruang tamu sekitar waktu itu. Seorang pria berjubah panjang dan topi bambu berbentuk kerucut di kepalanya mengambil poin. Atau lebih tepatnya, sulit untuk mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Pakaiannya lebar dan kebesaran, dan cukup besar untuk menutupi tubuhnya. Orang ini terlihat sangat misterius.
Sekitar selusin orang mengikuti di belakangnya. Anggota tim utama ditempatkan di depan, sementara anggota tim cadangan berada di belakang. Seragam tim Sekte Klear Jade berwarna kuning pucat. Itu sangat menarik. Orang yang berjalan di depan rombongan Sekte Klear Jade berhenti sejenak dan menoleh ke arah Huo Yuhao. Mungkin dia bisa merasakan Sekte Tang memperhatikan mereka. Aura menakutkan dan dingin berdesir ke arah Huo Yuhao tanpa peringatan apapun. Tekanan yang mengintimidasi dipenuhi dengan aura setajam silet, dan bahkan udara tampak robek dan berderak samar, seolah-olah terkoyak. Sosok jangkung berdiri di depan Huo Yuhao tanpa menunggu dia bereaksi. Orang ini hanya berdiri di sana, tetapi ada perasaan bahwa dia akan membelah langit dan bumi menjadi dua. Mata orang ini terfokus dan segera menghilangkan aura tajam yang terpancar dari pemimpin tim Sekte Klear Jade. Niat pedang melonjak di udara, dan seluruh ruang tamu segera didakwa dengan permusuhan dan niat membunuh. Tidak diragukan lagi bahwa maniak pedang, Ji Juan, adalah orang yang berdiri di depan Huo Yuhao. Mereka sudah lama berada di sini, tetapi Jing Xian dan dia belum menemukan orang lain selain Nan Qiuqiu untuk berdebat. Mereka adalah bagian dari Sekte Tang, jadi mereka harus mencoba yang terbaik untuk menghindari masalah bagi mereka. Tapi seseorang mencoba memprovokasi mereka di bawah panggung kompetisi. Ji Juan tidak bisa menahan diri lagi, dan niat pedang yang telah lama ditekan meletus seperti geser. Adegan aneh muncul di dalam ruang tamu, hampir semua master jiwa di dalam ruang tamu melepaskan jiwa bela diri mereka untuk melawan niat pedang Ji Juan. Niat pedang terus melonjak tanpa henti di sekitar ruangan. Dan semua orang merasa seolah-olah akan diserang oleh maniak pedang ini di saat berikutnya. Kakak Ji. Huo Yuhao dengan lembut mengingatkannya dengan putus asa. Ji Juan? Teriakan memekakkan telinga terdengar. Apakah suara ini bukan milik Xiao Hongchen? Ji Juan, Jing Xian dan yang lainnya telah mengikuti Sekte Tang sebelum ini, tetapi Xiao Hongchen dan saudara perempuannya terlalu fokus pada Huo Yuhao dan yang lainnya selama ini. Selain itu, mereka tidak terlalu mengenal Ji Juan dan Jing Xian. Xiao Hongchen akhirnya mengenalinya setelah Ji Juan melepaskan niat pedangnya yang mengintimidasi. Ji Juan, kamu telah meninggalkan kami dan bergabung dengan Sekte Tang. Xiao Hongchun melolong sambil menggertakkan giginya. Ji Juan mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jing Xian tidak tahan lagi, dan membalas, kamu menyebut itu desersi? Tidak bisakah kamu membuatnya terdengar sangat mengerikan? Kami bergabung dengan sebuah sekte setelah kami meninggalkan akademi. Apakah kamu mengatakan bahwa kami dijual ke Sun Moon Imperial Soul Academy Teknik, Anda? Apa yang terjadi? Tarik jiwa bela dirimu. Apakah kamu ingin aku mendiskualifikasi kalian semua? Sebuah suara cerah memecahkan ketegangan, dan orang yang sama yang telah bertindak sebagai juri untuk pertandingan antara tim Sun Moon Empire dan Sekte Tang hari itu muncul, Soul Engineer kelas 9, Unbreakable Douluo. Aura yang kuat mengalir dari tubuhnya dan dengan paksa menekan semua ketegangan dan gangguan di ruang tamu. Guru biasanya tidak memasuki ruang tamu turnamen. Oleh karena itu, semua orang di sini adalah seorang kontestan. Semua orang menjadi jauh lebih tenang setelah titlet Douluo yang tangguh muncul. Semua orang menarik jiwa bela diri mereka. Ji Juan hanya menatap Xiao Hongchen dengan dingin sebelum dia duduk bersama Jing Xian. Wajah Xiao Hongchen sangat gelap dan suram. Matanya terpejam, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wajahnya yang hitam sudah cukup untuk menggambarkan kemarahan dan kemarahan ekstrim yang dia rasakan saat ini. Pemimpin tim Sekte Klear Jade juga duduk, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Dia tampak sangat tenang dan tenang. Zheng San mengamati ruang tamu secara otoritatif sebelum pergi. Dia langsung menginjak panggung kompetisi, dia adalah hakim hari ini lagi. Huo Yuhao sedikit mengernyit. Apakah Douluo berjudul ini, insinyur jiwa kelas 9 ini, menargetkan Sekte Tang? Itu dia lagi. Tapi dia memang tampak cukup adil. Waktu habis, dan suara cerah dan tajam Zheng San menyebar ke setiap sudut arena. Pertandingan kedua round robin. Sekte Tang melawan Sekte Klear Jade. Para kontestan, harap masuk ke area tunggu Anda dan bersiaplah untuk bertempur. Kontestan pertama babak penyisihan tunggal dapat naik ke atas panggung secara langsung, semua orang dari Sekte Tang berdiri satu demi satu. Wang Dong'er mendorong Huo Yuhao, dan semua orang berjalan menuju ruang tunggu mereka.
7 orang dari Sekte Clear Jade berdiri. 6 orang mengepung pemimpin tim misterius mereka saat mereka menuju ruang tunggu mereka di sisi lain. Suasana langsung menjadi tegang dan bermusuhan begitu mereka meninggalkan ruang tamu. Wang Dong'er membuka payungnya dan melindungi dirinya dan Huo Yuhao dari gerimis ringan. Huo Yuhao menoleh dan melirik ke arah Sekte Clear Jade. Pemimpin tim Sekte Clear Jade sepertinya juga mengawasinya, tapi pandangan mereka tidak bisa bertemu secara langsung karena kerudung yang tergantung di topi bambunya yang berbentuk kerucut. Namun, Huo Yuhao merasakan sesuatu di dalam hatinya. Kedua belah pihak dengan cepat memasuki ruang tunggu masing-masing. Tidak ada lengkungan untuk melindungi mereka dari hujan di ruang tunggu. Jadi semua orang hanya bisa menggunakan payung. Wang Dong'er menyerahkan payung ke Nana sebelum mengetuk tanah dengan kakinya dan melayang dengan lembut ke panggung kompetisi. Penonton di kejauhan meledak menjadi hiruk-pikuk ketika dia melompat ke atas panggung. Semua orang meneriakan hal yang berbeda, tetapi mereka semua mencemoohnya. Jelas bahwa kontestan kuat dari Sekte Tang ini, yang telah mengalahkan 2 anggota tim Kekaisaran Sun Moon, tidak diterima sama sekali. Meskipun Wang Dong masih setampan dulu ketika berpakaian seperti pria, ini masih belum cukup untuk mengimbangi rasa jijik yang dirasakan penonton di hati mereka. Kontestan pertama dari Sekte Clear Jade adalah seorang pemuda pendek dan tampak garang. Dia tidak gemuk atau kurus, tetapi tingginya hanya sekitar 1,60 meter. Gerakannya sangat lincah, tetapi dia tampak sedikit tidak senonoh. Kedua kontestan dengan cepat berdiri di tengah panggung kompetisi yang telah diperbaiki sebelumnya, dan saling berhadapan. Zheng Zhan melirik di antara mereka berdua. Dia tidak seperti juri lainnya, dan rasanya dia mencoba mengingat kontestan turnamen. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Laporkan namamu, Wang Dong dari Sekte Tang." "Kamu Chen dari Sekte Clear Jade." Zheng Zhan mengangguk dan berkata, "Saya yakin kalian jelas tentang aturan turnamen, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Tapi ingat, ini hanya kompetisi, dan ini bukan pertarungan sampai mati. Kalian berdua telah dibesarkan oleh orang tuamu, dan kamu hanya bisa hidup sekali. Siapapun yang keluar untuk membunuh musuhnya tidak dapat menyalahkanku karena mendiskualifikasimu dari turnamen. Apakah kamu mengerti, dipahami?" Wang Dong'er dan Yu Chen mengakui sekaligus. Wang Dong'er telah mengamati lawannya sejak dia naik panggung. Dia dapat dengan jelas merasakan permusuhan di mata lawannya, dan tidak diragukan lagi bahwa permusuhan ini berasal dari hasil babak sebelumnya. Sekte Clear Jade berasal dari Radiant City, dan harus bersahabat dengan tim Sun Moon Empire. Tapi jadi apa? Wang Dong'er mengangkat dagunya sedikit. Dia lebih tinggi dari Yu Chen, jadi sepertinya dia meremehkannya. Yu Chen menatap dingin padanya. Dia segera berbalik dan berjalan menuju tepi panggung lainnya. Wang Dong'er berbalik dan melanjutkan ke sisinya sendiri. Mereka melebarkan langkah mereka dan tiba di sudut masing-masing sambil bersiap untuk pertempuran. Zheng Zhan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Begitu dia bisa melihat bahwa kedua belah pihak sudah siap dan siap, dia mengayunkan lengannya ke bawah dengan paksa dan berteriak, "Mulai!" Keduanya mulai bergerak begitu lengannya turun. Wang Dong'er mengetuk tanah dengan kakinya, dan dia tampak seringan saat dia maju. Sayap Dewi kupu-kupu radiannya menjulur ke belakang punggungnya, sementara cincin jiwanya berkilau menyilaukan pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan pucat segera menutupi seluruh tubuhnya. Wang Dong'er jauh lebih berhati-hati hari ini setelah pelajaran menyakitkan yang dia pelajari dari babak sebelumnya. Dia tidak akan pernah memberi lawannya kesempatan untuk menyergapnya, tidak peduli apapun yang terjadi. Yu Chen mengangkat tangannya dari samping, dan 2 berkas cahaya melintas sebelum senjata seperti paku muncul di masing-masing tangannya. 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu bangkit dari tubuhnya pada saat bersamaan. Sekte Clear Jade terdiri dari insinyur jiwa, jadi Wang Dong'er tidak akan meremehkan lawannya karena kombinasi cincin jiwanya yang tidak optimal. Cincin tubuh dan jiwa Yu Chen tiba-tiba tampak sedikit virtual. Dia meninggalkan jejak bayangan di belakangnya saat dia melesat ke depan, dan dia menempuh jarak beberapa puluh meter dengan 1 langkah. Kecepatan yang luar biasa. Anehnya, dia bukanlah seorang insinyur jiwa yang berfokus pada peningkatan kekuatan jiwa, dia adalah seorang guru jiwa tipe ketangkasan. Wang Dong'er memiliki banyak pengalaman bertarung. Dia terkejut, tapi itu tidak memperlambat reaksinya sama sekali.
Dia mengetuk kaki kirinya di tanah, dan dia berputar dalam lingkaran seolah-olah dia akan menari. Sayapnya berubah menjadi dua bilah besar dan diiris ke arah paku di tangan lawannya, yang jelas merupakan senjata jiwa. Ding, ding. Dua suara yang cerah dan tajam bisa terdengar. Dua lingkaran kuning beriak di udara, dan Wang Dong'er berakselerasi di saat berikutnya saat gerak kakinya menjadi sangat rumit dan mistis saat dia menghindari serangan Yu Chen. Mereka yang memiliki penglihatan yang lebih baik menyadari bahwa sayap Wang Dong'er memiliki dua lubang kecil di dalamnya. Dia bergerak cepat dan mencoba yang terbaik untuk menutupi fakta ini, tetapi jelas bahwa dialah yang dirugikan dalam tabrakan ini. Kemampuan ofensif yang kuat. Paku-paku ini harus melengkapi seluruh gudang alat jiwanya. Ini adalah tanda dari insinyur jiwa tipe kelincahan sejati. Zheng San mengangguk ringan sambil berpikir sendiri. Dia sangat kagum terhadap kontestan dari sekte Clair Jade ini, yang berkembang di jalur yang sangat fokus dan tunggal. Master jiwa yang ingin menjadi sesuatu harus menunjukkan kekuatan terbesar mereka secara keseluruhan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menonjol dari yang lain, satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat. Wang Dong'er juga sedikit heran. Sayapnya kuat, dan selain reaksinya yang cepat, memungkinkannya untuk mendorong paku-paku itu tepat pada waktunya. Kalau tidak, paku lawannya mungkin akan menusuk langsung ke tubuhnya. Wang Dong'er telah dikalahkan dalam pertempuran sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya jiwa bela dirinya rusak. Jiwa bela diri adalah bagian dari tubuh master jiwa, dan tidak masalah apakah master jiwa memiliki jiwa binatang atau jiwa alat. Cedera pada jiwa bela diri master jiwa pasti akan mempengaruhi tubuh master jiwa itu sendiri. Pada saat ini, kekuatan jiwa dalam tubuh Wang Dong'er menjadi sedikit berantakan dan tidak teratur. Wang Dong'er penuh kekaguman di dalam. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, setiap tim yang bisa maju ke round robin sama sekali tidak sederhana. Tapi ini adalah satu-satunya pikiran yang melintas di benaknya. Yu Chen terlalu cepat, cincin jiwa ketiganya menyala ketika Wang Dong'er menghindari serangannya, dan tubuhnya tampak terbelah di saat berikutnya saat bayangan yang muncul dari kecepatannya yang luar biasa tiba-tiba menjadi material. Sosoknya terbelah menjadi 7 klon identik yang mengelilingi Wang Dong'er pada saat bersamaan. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan Wang Dong'er tidak memiliki kesempatan untuk mengelak bahkan jika dia menginginkannya. Dia dikepung dan terjebak begitu saja. Tapi Wang Dong'er adalah kaisar jiwa, dan dia adalah kaisar jiwa dari Akademi Shrek. Dia tidak akan berada di antara elit akademi generasi berikutnya jika dia bingung dengan kecepatan lawannya. Cincin jiwa keempat Wang Dong'er bersinar ketika lawannya dan bayangannya mulai mengelilinginya. Halo kuning yang indah muncul di tanah dengan tubuhnya di tengahnya. Wang Dong'er tidak bergerak sama sekali saat lawannya dan bayangannya mendekatinya, dan dia hanya menutup matanya, seolah-olah dia menggunakan telinganya untuk mendengarkan sesuatu dengan saksama. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya pada saat yang sama, dan bola cahaya mulai memadat. Ketujuh gambar itu melengkung ke dalam sebelum memantul keluar seperti sambaran petir. Reaksi Yu Chen memang cepat. Tepat ketika 7 gambarnya melesat keluar, pilar cahaya raksasa yang tingginya lebih dari 2 meter naik ke langit dengan Wang Dong'er di tengahnya, heksagram array miliknya. Keterampilan jiwa ini memiliki kemampuan ofensif dan pengendalian yang hebat. Tetapi itu mengharuskannya untuk memprediksi serangan dan gerakan lawannya. Dia tidak bekerja sama dengan Huo Yuhao untuk saat ini, tapi dia masih sekuat dulu. Yu Chen sepertinya tidak bisa mempertahankan ketujuh gambar itu terlalu lama. Ketujuh bayangannya melesat keluar dan langsung runtuh kembali, dan saat itulah dia melihat seberkas cahaya yang tampak menutupi matahari menyapu ke arahnya. Skill jiwa ketiga Wang Dong'er, tebasan Dewi Kupu-Kupu. Tebasan Dewi Kupu-Kupu miliknya bukan serangan terkonsentrasi lagi. Itu dipisahkan menjadi 108 bilah cahaya, dan mereka seperti jaring besar di bawah kendali Wang Dong'er saat mereka bergegas menuju Yu Chen. Yu Chen mundur dengan eksplosif. Di saat seperti ini, satu-satunya cara dia bisa menghindari serangan ini adalah mundur. Yu Chen memiliki kecepatan luar biasa dan kemampuan ofensif yang luar biasa, tetapi kekuatan pertahanannya sama sekali tidak mengesankan. Dia tidak mau mengambil risiko dipukul oleh lawannya. Yang benar adalah bahwa Yu Chen mirip seorang pembunuh, dan dia paling mahir bersembunyi di kegelapan dan meletus sekaligus untuk memberikan pukulan fatal pada lawannya.
Namun, ini adalah turnamen, dan tidak mungkin dia bisa menyembunyikan dirinya di panggung kompetisi. Dia meninggalkan jejak bayangan lain saat dia berlari mundur dengan kecepatan sangat tinggi. Wang Dong'er tidak mengejarnya, malah membuat gerakan sederhana dengan tangannya, seolah-olah dia sedang mengangkat sesuatu. Yu Chen telah memantau pergerakannya selama ini. Begitu dia mengangkat tangannya, dia hampir secara tidak sadar memantul secara diagonal seperti ikan. Pilar emas muncul di jalan yang dia coba untuk melarikan diri, itu adalah heksagram array lainnya. Reaksi Yu Chen cepat, tetapi penilaian Wang Dong'er sangat akurat. Gerakan sederhana ini menyapu dua bayangannya dan menyebabkan tubuh Yu Chen bergetar. Auranya tampak sedikit lebih lemah dari sebelumnya, dan kemudian dia melihat tangan Wang Dong'er membuat gerakan mengangkat lagi. Heksagram array adalah keterampilan ofensif dan pengendalian yang kuat sekaligus. Lebih penting lagi, itu adalah kemampuan menakutkan yang bisa dilepaskan lagi dan lagi. Heksagram array adalah keterampilan jiwa keempat Wang Dong'er, dan itu adalah keterampilan jiwa 5.000 tahun. Itu hanya tidak terlihat seperti itu di permukaan. Yu Chen terkejut saat dia melihatnya mengangkat tangannya sekali lagi, dan dia segera menerjang ke samping. Namun, dia bisa melihat senyum licik dan licik di wajah Wang Dong'er saat dia menerkam secara horizontal, dan tangannya tiba-tiba berhenti di udara. Pada saat berikutnya, Yu Chen hanya bisa menyaksikan tubuhnya menabrak sinar emas yang baru saja membubung ke langit. Lapisan emas segera keluar dari tubuh Yu Chen tanpa ragu. Dia tidak berani membiarkan heksagram array milik Wang Dong'er menyentuhnya. Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul tidak memiliki hak eksklusif untuk menggunakan Invincible Barrier, Sekte Clear Jade juga punya. Dia segera diselimuti oleh heksagram array ketika dia melepaskan Invincible Barrier miliknya. Yu Chen tidak dapat diganggu dengan kekuatan jiwanya yang sedang terkuras dengan cepat. Dia mengetuk tanah dengan kakinya, dan melepaskan kecepatan sebanyak yang dia bisa. Kali ini, dia meninggalkan 9 bayangan di belakangnya saat dia menerjang langsung ke arah Wang Dong'er. Dia ingin menggunakan sedikit waktu yang disediakan Invincible Barrier-nya untuk memberi Wang Dong'er serangkaian serangannya yang paling hebat. Ini adalah satu-satunya cara dia mendapatkan kemenangan. Wang Dong'er mulai bergerak ketika heksagram array ketiganya muncul. Sayap Dewi Kupu-Kupu Radiantnya mengepak dengan kuat dan mendorongnya ke udara. Cahaya Dewi Kupu-Kupu meledak seperti hujan meteor dan menghujani lawannya yang luar biasa cepat. Pada saat yang sama, sebuah meriam berat muncul di tangannya, sebuah meriam jiwa. Meriam perak putih memiliki garis-garis yang sangat elegan, dan larasnya sangat besar. Seluruh meriam panjangnya sekitar 1,5 meter, dan mulut meriamnya memiliki lebar 20 cm yang menakjubkan. Wang Dong'er memikulnya di pundaknya, dan sepertinya ada keindahan dalam kekerasan itu. Yu Chen memang sangat cepat. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan dari cahaya Dewi Kupu-Kupu sebanyak yang dia bisa. Dengan penghalang tak terkalahkannya diaktifkan, cahaya Dewi Kupu-Kupu secara alami tidak dapat melukainya, tetapi semua cahaya itu dapat sangat menghambat momentum majunya. Dia akan sangat melambat jika dia membiarkan satu sinar menyentuhnya. Yu Chen dapat dengan jelas mengatakan dari beberapa tabrakan mereka sebelumnya bahwa Kaisar Jiwa Bercincin 6 dari Sekte Tang ini sangat kuat. Kekuatan jiwanya lebih dari satu kelas di atas miliknya, dan dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini jika dia membiarkannya mendapatkan kembali keseimbangannya. Metodenya adalah bisnis yang berisiko, tetapi jelas bahwa Invincible Barrier miliknya adalah kesempatan terakhirnya untuk menang. Dia semakin dekat dengan Wang Dong'er. Dia tidak ragu lagi, dan cincin jiwa kelimanya menyala saat kedua paku di tangannya bersinar dengan cahaya putih yang mengerikan. Cahaya yang memanjang dari paku panjangnya sekitar setengah kaki, dan sangat tajam saat mereka bersiul di udara. Ini adalah pisau berosilasi frekuensi tinggi, dan mereka tidak memiliki elemen sama sekali. Serangan ini mengandalkan osilasi frekuensi tinggi untuk kekuatan penghancur yang kuat, dan dimaksudkan untuk melawan kepemilikan Dewi Cahaya Wang Dong'er yang telah dia gunakan di babak sebelumnya. Sekte Tang bukan satu-satunya yang mengamati dan menganalisis lawan mereka, kinerja luar biasa Sekte Tang berarti setiap lawan mereka juga menyelidiki dan menganalisis mereka. Yu Chen mengetuk tanah dengan kakinya, dan 9 bayangan mengikutinya saat cincin jiwa kelimanya menyala, dan menyatu ke dalam tubuhnya satu demi satu. Tubuh Yu Chen tampak transparan pada saat ini, dan dia tampak berubah menjadi hantu sementara kecepatannya meningkat secara eksplosif.
Pancaran Invincible Barrier-nya dinaikkan ke tingkat setinggi mungkin, dan tubuhnya tampak menyatu dengan paku saat dia meluncur ke arah Wang Dong'er seperti sambaran petir. Tombak spektral. Jiwa bela dirinya mirip dengan Nana, tapi tidak sepenuhnya sama. Jiwa bela diri Nana condong ke arah menghindari serangan fisik, sementara jiwa bela dirinya mengambil jalan yang berbeda. Dia menggunakan jiwa bela dirinya untuk meningkatkan kecepatan dan daya rusaknya. Keterampilan jiwa kelima Yu Chen adalah serangan terkuatnya, dan bahkan Soul Sage 7 Cincin tidak akan bersenang-senang menghadapinya secara langsung ketika dia menggunakan sepasang alat jiwa kelas 6 pada saat yang sama. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat meletus di sekelilingnya dalam sekejap, dan udara di sekitarnya tampak terkoyak saat dia menembusnya. Retakan tipis dan halus muncul terus-menerus di sekelilingnya. Wang Dong'er dihadapkan pada ancaman yang begitu besar sehingga nyawanya dipertaruhkan, tetapi dia tersenyum. Ya, dia tersenyum, dan itu adalah senyum yang sangat santai. Semua orang bisa mendengar ledakan dahsyat di saat berikutnya. Meriam berat di bahu Wang Dong'er meledak, dan cahaya perak yang kuat meledak di udara. Itu adalah bom kejut. Tidak, lebih tepatnya, ini adalah kombinasi dari bom kejut dan bom pecah. Kekuatan luar biasa dari ledakan itu menghalangi lawannya dan mendorong tubuh Wang Dong'er ke belakang seperti anak panah pada saat bersamaan. Kecepatan ledakan spektral SPR terlalu cepat. Meskipun Yu Chen didorong mundur oleh bom kejut, dia masih berdetak lebih cepat dari momentum mundur Wang Dong'er dari mundurnya meriam jiwa. Dia akan mengejarnya. Wang Dong'er tersenyum tipis saat dia mencabut sayap di belakang punggungnya. Cahaya hitam berkedip-kedip di tangan kanannya, dan sebuah palu muncul. Palu ini seluruhnya berwarna hitam, tetapi tidak menarik sama sekali. Namun, seluruh atmosfer tampak menjadi jauh lebih khusyuk dan lebih berat saat palu ini muncul. Lingkaran hitam muncul dari bawah kaki Wang Dong'er, dan dia meletakkan palu di depannya di saat berikutnya. Ding! Tubuh Wang Dong'er sekali lagi berakselerasi saat dia terbang mundur di tengah cincin terang dari tabrakan. Dia sedikit gemetar sebelum kembali normal, sementara tikaman tercepat spektral SPR sudah berakhir. Kecepatan spektral SPR anjlok, dan Yu Chen hanya bisa menyaksikan saat Wang Dong'er terbang keluar dan menjauhkan diri darinya. Ini. Kemampuan macam apa itu? Jiwa bela diri kembar? Yu Chen tercengang, dan tidak ada lagi yang bisa dia pikirkan. Setelah itu, dia melihat saat tubuh mempesona Wang Dong'er berputar setengah jalan ketika dia menyentuh tanah, dan dia tiba-tiba melakukan tindakan melempar. Palu hitam di tangannya terbang keluar saat berputar di udara dan datang langsung ke arahnya. Dia membuka tangannya di sisi tubuhnya dan melakukan gerakan mengangkat pada saat yang bersamaan. Penghalang tak terkalahkan Yu Chen telah hilang, dan dia baru saja menggunakan keterampilan jiwa kelimanya. Ini adalah saat yang canggung. Dia telah menyelesaikan langkah sebelumnya, tetapi dia belum siap untuk langkah berikutnya. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa memenangkan pertarungan ini. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan saat ini adalah menunda sebanyak mungkin waktu, dan menghabiskan sebanyak mungkin kekuatan jiwa kaisar jiwa ini. Yu Chen ingin menghindari serangan ini, tetapi dia menyadari ketakutannya yang kuat bahwa lingkaran cahaya emas telah muncul masing-masing di kiri dan kanannya. Lingkaran emas ini berdiameter 2 meter, dan sebenarnya ada satu lagi di belakangnya. Ini juga berarti bahwa dia tidak berani mengelak ke kiri, kanan, atau mundur dalam sekejap. Momen keraguan-raguan inilah yang diperlukan palu hitam itu untuk tiba di depannya. Yu Chen tidak punya pilihan lain selain mengangkat paku dan menghadapi palu ini secara langsung. Sudut mulut Wang Dong'er melengkung menyeringai. Wang Qiu'er bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan, aku juga kuat, ledakan. Ledakan hebat bisa terdengar, dan tubuh Yu Chen terlihat meluncur di udara. Arai heksagram di belakangnya melonjak ke langit saat dia terbang mundur, dan arai itu menyambarnya ke dalam cahayanya dan menembaknya ke langit. Palu hitam Wang Dong'er kembali ke tangannya. Dua paku tajam tertusuk ke tanah tempat Yu Chen sebelumnya diposisikan. Clear Sky Hammer, jiwa perkakas nomor 1 di dunia. Clear Sky Hammer adalah jiwa alat tipe kekuatan murni, dan telah menempati peringkat di antara 6 jiwa bela diri paling kuat di dunia lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Clear Sky Hammer adalah jiwa bela diri kedua Wang Dong'er, dan disinilah letak kekuatan sejatinya.
Yu Chen bukan satu-satunya yang tercengang ketika dia menyaksikan Clear Sky Hammer milik Wang Dong'er dan cincin jiwa hitam yang muncul bersamanya. Huo Yuhao sendiri terkejut, bahkan dia tidak tahu bahwa Wang Dong'er telah menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela dirinya yang kedua. Dia berhasil mengalahkan lawannya tanpa menggunakan skill jiwa Clear Sky Hammer miliknya. Ini adalah kekuatan murni, ini adalah kekuatan kaisar jiwa dari Akademi Shrek. Berhenti. Zhang San muncul di hadapan Wang Dong'er tepat waktu untuk menghentikannya mengejar lawannya. Yu Chen sepenuhnya berada di bawah kendali heksagram array-nya, dan kekuatan jiwanya menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sementara dia sepertinya tidak memiliki kesempatan untuk berjuang keluar darinya. Pertarungan ini sudah berakhir. Sekte Tang menang di babak pertama. Zhang San mengumumkan hasil pertarungan ini dengan adil. Dia melirik Wang Dong'er dengan sedikit rasa hormat di matanya. Kamu dari Sekte Langit Cerah?" Zhang San bertanya dengan lembut. Wang Dong'er meliriknya. Dia tidak pernah ramah sama sekali terhadap siapapun dari Kekaisaran Sun Moon. Jadi, Sun Moon Empire juga tahu tentang Clear Sky Sect. Zhang San bisa merasakan permusuhannya. Dia merasa sedikit jengkel ketika dia menjawab, "Mengapa Kekaisaran Sun Moon tidak tahu tentang Sekte Langit Cerah? Saya tidak menyangka akan melihat keturunan seseorang yang saya kenal. Saya kenal seseorang dari Langit Cerah Sekte, dan dia harus menjadi seniormu. Kita akan membicarakan ini setelah turnamen." Ekspresi Wang Dong'er menjadi jauh lebih hangat dan lebih santai ketika dia mendengar bahwa Zhang San mengenal seseorang dari Sekte Langit Cerah. Dia menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan botol susu untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Kemenangan Wang Dong'er di pertarungan pertama tidaklah mudah. Dia jauh lebih kuat dari lawannya, tapi dia sama sekali tidak menyukai kemampuan Yu Chen. Yu Chen fokus pada serangan yang ekstrim, dan situasinya akan berubah jika dia membuat satu kesalahan saja dan membiarkan lawannya menyergapnya. Ini adalah alasan mengapa Wang Dong'er tidak ingin memberinya kesempatan lagi. Dia bersedia mengekspos jiwa bela dirinya yang kedua untuk menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Larik heksagramnya berakhir, dan Yu Chen jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya hangus dan terbakar hitam dari api cahaya Wang Dong'er, dan dia dalam kondisi yang sangat buruk. Namun, dia tidak mengalami luka yang sangat serius, dan dia melompat dari panggung setelah melirik Wang Dong'er dengan ketakutan. Wang Dong'er tidak menyukai gaya bertarungnya, tapi dia juga tidak menyukai gaya bertarungnya. Array heksagram yang dapat muncul di posisi apapun memberinya sakit kepala terbesar, dan perasaan ini diperparah setelah dia diselimuti oleh satu array heksagram dan merasakan apa yang bisa dilakukannya. Dia sangat kesakitan dan menderita sehingga dia ingin melakukannya. Mati. Array heksagram memiliki api cahaya yang tangguh yang dapat membakar lawan Wang Dong'er. Dan juga mengandung kemampuan membatasi yang luar biasa. Menemukan diri sendiri di dalam heksagram array seperti memasuki rawa-rawa. Peringkat kultivasi Yu Chen lebih rendah dari Wang Dong'er sejak awal, dan sepertinya tugas yang mustahil baginya untuk melarikan diri dari heksagram array-nya. Berikutnya, Wang Dong'er berbalik ke arah camp Sekte Clear Jade, dan matanya menyapu dingin ke arah pemimpin tim misterius mereka. Orang ini berani menatap Huo Yuhao dengan mengancam. Dia telah memendam amarahnya tentang hal ini untuk sementara waktu sekarang, dan dia akan sangat senang jika pemimpin tim mereka akan melompat ke atas panggung untuk menantangnya. Namun, pemimpin tim Sekte Clear Jade tampak sangat tenang, dan bahkan anggota timnya yang lain juga demikian. Mereka tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh kekalahan mereka di pertarungan pertama. Pemimpin tim Sekte Clear Jade duduk diam dan tidak bergerak. Dia tidak memberikan instruksi sama sekali, tetapi orang lain dari ruang tunggu Sekte Clear Jade berdiri dan melompat ke atas panggung dengan cepat. Wang Dong'er tercengang sejenak saat orang ini naik ke atas panggung. Penampilan lawannya agak aneh, dia menundukkan kepalanya selama ini, dan dia menyembunyikan dirinya di antara anggota timnya yang lain dan sangat sederhana. Namun, jelas bahwa dia bisa memberikan kesan abadi kepada siapapun. Pemuda ini memiliki kulit putih pucat, dan wajahnya juga sangat pucat dan tanpa warna sama sekali. Seluruh tubuhnya tampak sakit, dan rambutnya tidak bisa dianggap panjang. Dia menggunakan beberapa produk rambut khusus untuk menyisir rambutnya menjadi gaya rambut yang disisir ke belakang, dan rambutnya tampak berkilau dan reflektif. Matanya berwarna coklat muda, dan terlihat sangat dingin.
Tubuhnya agak bungkuk, dan dia sangat tinggi tetapi sangat kurus. Lengannya sangat panjang saat mereka bergoyang lemah di sampingnya. Pemuda ini memberi semua orang perasaan menakutkan dan dingin sejak dia melangkah ke atas panggung. Orang ini tidak perlu merias wajah sama sekali jika dia terlihat di kamp gereja Roh Kudus. Zhang Zhan menatap pemuda dari sekte Claire Jade. Laporkan namamu, Wang Dong'er dari sekte Tang. Adler dari sekte Claire Jade. Pemuda ini memiliki suara yang aneh. Dia berbicara dengan lembut, dan suaranya sangat tajam. Namun, dia memiliki watak yang sangat maskulin, berbeda dengan aura dingin dan menakutkan yang terpancar dari tubuhnya. Pindah kembali ke sudutmu dan bersiap untuk pertempuran, Wang Dong'er sama sekali tidak terburu-buru. Dia masih memegang botol susu di tangannya, dan dia memanfaatkan waktu singkat ini untuk mengisi kembali kekuatan jiwa yang telah dia keluarkan sebelumnya. Kedua kontestan mundur ke tepi masing-masing dan saling menatap di panggung kompetisi. Penglihatan Wang Dong'er tidak setajam mata roh Wo Yuhao, tapi matanya masih relatif bagus. Dia terkejut menyadari bahwa mata Adler telah menjadi warna yang berbeda ketika dia menatapnya dari jauh. Matanya awalnya berwarna coklat muda sedingin es, tapi sekarang benar-benar merah, dan sangat menakutkan rasanya seolah-olah matanya telah tercemar darah segar dalam sekejap. Mulai. Douluo yang tidak bisa dipecahkan, Zhang Zhan, mengayunkan tangan kanannya ke bawah untuk mengumumkan bahwa pertandingan telah dimulai. Para kontestan bergerak pada saat bersamaan. Adler mengetuk tanah dengan ringan dengan kakinya, dan dia melayang ke udara seolah-olah dia tidak menimbang apapun. Cahaya merah samar muncul dari tubuhnya saat sayap muncul di belakang punggungnya, jiwa bela diri yang bisa terbang.